Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita bisa hadir kembali di dalam ibadah online sekolah minggu tanggal 15 November 2020. Ya, kita akan berdoa lebih dahulu. Nanti minta kakak Vio akan berdoa. Ya, semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan sorak-sorak. Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Karema punya iya lah. Ayo Karema, sini Karema. Iya Karema luar biasa ya. Ya, nanti kalau Kak Rema bilang GUPKIS, nanti jawabnya gimana Kak? Aku spesial, kamu spesial, kita semua spesial. Yes, gitu. Ulang Kak Ben. Oh, iya. Lupa nanti ada lupa loh nanti ya. Oke, diulang ya. 1, 2, 3. GUPKIS, Aku spesial, kamu spesial, kita semua spesial. Yes. Sudah semangat ya? Sudah semangat. Ya, terima kasih Kak Rema. Ya, ini sangat luar biasa. Kita hari ini sangat spesial karena kita berani tampil beda. Amin. Ya, kita akan pujian nih, berani tampil beda. Saat iblis mengganggu, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Amin. Ku berdiri sebagai pemenang. Karena apa? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Tepuk tangan luar biasa. Kita berani tampil beda. Karena apa? Karena kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita ini anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dahsyat, yang dipakai Tuhan. Ya, ingat ya tadi? Ya, kita ya sekali lagi. Tadi gimana? GUPKIS, aku istimewa, kamu istimewa, kita semua istimewa. Yes. Aku istimewa, luar biasa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ingat, tapi ku hanya dengar apa kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa. Yes. Ku istimewa.
Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku apa? Istimewa. Luar biasa. Adik-adik, kakak-kakak semuanya istimewa. Katakanku tak berarti. Yes. Dunia boleh katakan bukan siapa-siapa. Tapi ingat adik-adik ya. Hanya dengar apa Tuhan Yesus. Amin. Ya katakan apa? Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Terima kasih Tuhan. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia hadir dalam hatiku dan jadikan setiap kita apa? Istimewa. Apa? Istimewa. Sekali lagi. Jadikan kita apa? Istimewa. Istimewa, kamu istimewa, kita semuanya istimewa. Yes. Luar biasa, kita semua istimewa. Kak Andi istimewa, Kak Vio istimewa, Kak Rema istimewa, Kak Ren istimewa, Kak Bram istimewa. Nah, kelihatan ya, kita bersuka cita karena Tuhan. Yuk, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya yang luar biasa biar menjamah setiap kita. Kita istimewa karena apa? Kita ini dikasih oleh Tuhan. Ya. Mari karena ini kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Kak Angga. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Katakan apa? Ku tetap cinta Amin. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh
hati kita supaya kebenaran firman itu tertanam tinggal di dalam hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan sungguh-sungguh berdoa dan akan mendengarkan firman. Ya, kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan lembut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Pakailah sesuai dengan rencana. ya Aba, Bapa. Ya Aba, Amin. Benar Tuhan, ini aku ini kerinduan kami sebagai anak, mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi ini. hidupku. Haleluya Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah sesuai Tuhan, Pakailah sesuai dengan rencana. oh pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencana. Amin. Kami akan berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kami akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami telah menyembah nama-Mu ya Tuhan. Ya. Kiranya apa yang kami nyanyikan bisa menjadi kebahagiaan untuk Ya, ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati kami, hati kami, telinga kami, Ya. agar bisa terfokus dalam firman-Mu. Amin. Kiranya juga Kau memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bisa bermanfaat bagi kami dan bisa kami lakukan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan yang baik. Buka telinganya, buka hatinya supaya firman-Nya mantul. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Check this out. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Gimana adik-adik hasil dari melihat tayangan tadi? Pelajaran apa yang kalian dapat coba? Apa? Nah, yang pertama, Tuhan itu kasihnya universal. Tuhan itu tidak cuma mengasihi orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh terhadap Tuhan, tetapi Tuhan itu memiliki kasih kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah meninggalkan Dia. Yang kedua, kasih Tuhan itu sangat besar. Tuhan memiliki kasih kepada orang-orang yang mau berbalik kepada kasihnya. Tuhan seperti anak yang hilang tadi, setelah pergi berbuat jahat, tetapi Tuhan sebagai Bapa mau menampung, mau menerima anak yang hilang tadi dengan sukacita. Yang ketiga, Tuhan itu bersukacita terhadap kalau ada anak atau orang yang mau berbalik. Tuhan tidak bersungut-sungut ketika ada orang yang mau kembali dan atau bertobat, tetapi Dia menerimanya dengan sukacita. Tapi semuanya tergantung dari kita. Apakah kita mau berbalik kepada Dia atau tetap kita menjauh? Nah, gimana? Kita masuk golongan yang mana? Apakah orang yang mau kembali atau orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan? Itu merupakan pilihan kita masing-masing. Pada pagi hari ini, kakak menantang kita. Pada masa-masa sekarang, kita sudah lama atau mungkin pada saat ini kita seperti anak yang hilang tadi. Kita meninggalkan Tuhan. Seperti pada masa pandemi, kita masih pegang HP terus. Kita sampai lupa yang namanya doa. Pada masa pandemi, kita tiap hari ngerjain tugas PR sampai kita lupa doa. Doa itu adalah wujud komunikasi kita. Mungkin pada masa pandemi kita main HP, nge-game pagi sampai malam sampai lupa baca Alkitab. Apakah sama? Sama kan, sama aja kan dengan anak yang bilang tadi meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang
Gimana? Apakah kalian mau berbalik atau tidak? Kakak harap kita seperti anak yang hilang tadi, kita mau berbalik, maka Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita dan Tuhan akan menyayangi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan untuk kami bisa mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dan membuat hati kami seperti lahan yang subur terhadap benih-benih yang Engkau tabur. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang mungkin sudah lama meninggalkan Engkau, pergi menjauh meninggalkan Engkau. Berikan hati yang rindu, hati yang kangen terhadap Engkau. Mereka menyadari bahwa mereka sudah meninggalkan Engkau dan mau berbalik kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami pengetahuan untuk kami mampu merasa kerinduan Engkau terhadap kami. Dengan senang hati Tuhan, kami akan berbalik kepada Engkau, menerima kasih-Mu dan anugerah-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pertobatan kepada kami dan Engkau menerima pertobatan kami dengan sukacita. Sebentar kami mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Lindungi kami, berkati kami dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaannya mereka. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Ayat hafalan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, nanti kalau mau ngafalin, anak manusianya diganti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah paham kan adik-adik? Mantap. Nah, sampai jumpa adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.